wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa diberi nikmat sehat agar selalu dapat mencari ilmu ataupun mengembangkan ilmu pengetahuan yang kita punya. Maka sangat senang sekali hari ini karena diberi kesempatan dan dapat berkumpul atau bertatap muka dengan kalian semua. Sebelumnya kakak ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, agar kita lebih akrab dan lebih nyaman. Perkenalkan, nama kakak Popi Riyandini. Adik-adik sekalian bisa memanggil kakak dengan Kak Popi atau Kak Opi. Baik. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini kakak ingin memberikan layanan penguasaan konten. Apakah di sini sudah ada yang pernah mendengar apa itu layanan penguasaan konten? Atau ini baru pertama kali mendengar tentang layanan penguasaan konten? Atau bahkan adik-adik sekalian sudah pernah mengikuti kegiatan layanan penguasaan konten dengan guru bimbingan dan konseling adik-adik sekalian di kelas sebelumnya mungkin? Baik. Jadi layanan penguasaan konten adalah bentuk bantuan yang ditujukan kepada peserta didik seperti adik-adik sekalian nih, para pelajar, para siswa, untuk membantu peserta didik menguasai suatu konten tertentu atau keterampilan-keterampilan tertentu melalui proses belajar mengajar. Nah, kenapa sih layanan penguasaan konten perlu dilakukan, atau kenapa adik-adik sekalian perlu mengikuti kegiatan layanan penguasaan konten saat ini? Karena tujuannya ya itu tadi yang sudah dijelaskan dari pengertiannya. Tujuannya agar peserta didik atau adik-adik sekalian dapat memahami, menguasai keterampilan-keterampilan atau konten tertentu. Kontennya itu dapat berupa apa? Dapat berupa keterampilan atau pengetahuan tentang pembiasaan yang dapat adik-adik sekalian terapkan di kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga, ataupun di lingkungan sekolah kalian. Topik yang akan kakak bahas pada saat ini adalah terkait masa pandemi COVID-19. Ada apa sih dengan masa pandemi COVID-19 ini? Pada masa COVID-19 ini banyak di antara adik-adik semua mungkin yang merasakan kejenuhan ataupun bingung ingin melakukan apa, kegiatan apa yang harus dilakukan. Nah, topik yang akan kita angkat yaitu tentang cara mengisi waktu luang selama masa pandemi COVID-19. Mengapa hal ini perlu dilakukan? Mengapa topik ini perlu dibahas? Nah, karena waktu itu sangatlah berharga. Seperti contoh pada cerita si kelinci dan si kura-kura. Ada yang pernah dengar mungkin sebelumnya? Karena cerita ini sudah umum ya, sudah sering diceritakan atau sering ditampilkan dalam sebuah film atau film kartun di TV nasional, atau mungkin kalian sudah menyaksikannya. Tentang si sombong kelinci dan si pekerja keras kura-kura. Singkat cerita nih, mungkin di antara adik-adik semua juga ada yang belum pernah mendengar, jadi kakak ulas kembali ya. Singkat cerita, kelinci mengajak kura-kura untuk berlomba lari. Padahal sebenarnya kelinci dan kura-kura itu bukan tandingan yang pas, bukan yang cocok. Karena apa? Karena memang kelinci larinya cepat dan sedangkan kura-kura karena membawa rumahnya, apa itu yang ada di punggungnya? Membawa cangkangnya itu terlalu berat sehingga
Kura-kura memang kesulitan dalam berjalan, artinya berjalannya sangat lama. Beda jauh dibandingkan si kelinci. Kenapa si kelinci ingin mengajak kura-kura? Karena kelinci merasa dirinya hebat. Dia tahu kalau jika dia berlomba dengan kura-kura, maka ia akan menang. Awalnya kura-kura ini tidak mau ikut serta dalam perlombaan lari tersebut karena dia menyadari bahwa kelinci bukan tandingannya. Namun karena kura-kura memiliki sikap kerja keras, dia tidak mau kalah, pantang menyerah. Akhirnya kura-kura mengikuti perlombaan tersebut. Setelah pada perlombaan lari tersebut, tentunya seperti yang sudah kita tahu, kelinci lari begitu cepat sedangkan kura-kura begitu lama, sehingga kura-kura tertinggal jauh. Namun karena kesombongan kelinci, sedikit lagi hendak mencapai garis finish, kelinci tersebut merasa tidak apa-apalah, kura-kura masih jauh di sana. Aku tidur saja sebentar, setelah itu baru aku lanjut lagi. Kelinci akhirnya tertidur, namun pada akhirnya kura-kura lah yang menang. Mengapa? Karena kelinci tertidur pulas sampai kura-kura sampai ke garis finish. Dari ilustrasi tersebut atau dari cerita tersebut, apa yang dapat kita ambil mengenai waktu? Nah, sebetulnya banyak sekali pesan moral yang kita dapat dari dongeng tersebut. Salah satunya mengenai waktu yang disia-siakan. Jika kelinci memanfaatkan waktu sebaik mungkin seperti kura-kura, mungkin dia akan menang. Namun karena kelinci terlalu sombong dan dia telah menyia-nyiakan waktu, mengisi waktunya dengan kegiatan yang tidak bermanfaat, tidak mendukung untuk perlombaan larinya, ya kan? Akhirnya kelinci pun kalah. Kesempatan emas yang sebetulnya hendak ia capai justru malah tertunda atau gagal karena sudah keburu diambil orang. Mengapa? Karena itu tadi, karena kelinci telah menyia-nyiakan waktu. Mengapa sih kita harus membahas tentang waktu sedangkan adik-adik sudah paham betul bagaimana kegiatan sehari-hari adik-adik di rumah? Mengapa sih Kak perlu? Memangnya ada apa? Waktu kita kan berbeda-beda. Saya sudah bisa mengatur waktu saya sendiri. Ya, memang betul. Tapi tak jarang adik-adik sekalian pasti merasakan, kegiatan harianku kok gini-gini aja. Kok aku tidak menghasilkan apa-apa? Kok saya hanya tidur, makan, main, tidur, makan, main. Nah, seperti itu. Pasti di antara kalian banyak yang merasakan hal seperti itu. Nah, sebab itu pentingnya kita memahami atau belajar bagaimana cara kita mengatur, mengisi waktu luang kita dengan baik, dengan kegiatan yang bermanfaat. Baik, sebelum kita membahas lebih dalam lagi terkait topik yang kita akan bahas, yaitu tentang mengisi waktu luang, Kakak ingin menyampaikan jika kalian diharapkan untuk ikut atau berperan aktif dalam kegiatan belajar kali ini. Mengapa? Karena agar kalian benar-benar memahami sehingga dapat menerapkan di kehidupan kalian nanti. Ilmu yang kalian dapatkan akan bermanfaat tentunya. Kemudian, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan mengangkat tangan kanan terlebih dahulu. Lalu jika sudah dipersilahkan berbicara, baru adik-adik sekalian berbicara. Tidak diperindahkan atau tidak diperkenankan untuk berbicara sebelum dipersilahkan, karena
khawatir akan menyela pembicaraan orang lain atau teman kalian. Kita belajar saling menghargai ya, saling menghargai pendapat sesama teman, saling belajar untuk menghargai apa yang disampaikan oleh orang lain, seperti itu. Jika terjadi atau ada hal-hal yang tidak diinginkan dan harus dirahasiakan, kakak harap kita semua dapat merahasiakannya dan membocorkannya kepada selain dari anggota yang ada di kelas ini. Sampai sini paham? Baik. Sebelum kita menanjak pada kegiatan selanjutnya, yaitu pembahasan kopi, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan lebih bermanfaat. Sebelumnya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, doa selesai. Baik, mengenai waktu tadi, apakah kalian pernah mendengar sebelumnya tentang kutipan pertanyaan dari Imam Al-Ghazali yang menanyakan kepada salah satu muridnya terkait apa hal yang paling jauh yang ada di dunia ini? Apakah ada yang tahu? Apakah adik-adik semua pernah mendengarnya? Mungkin ya. Jadi hal yang paling jauh di dunia ini adalah waktu. Waktu kak? Kenapa coba? Pasti adik-adik semua bertanya-tanya, kenapa waktu, kok bisa waktu? Ya, karena waktu tidak bisa kita ulang sampai kapanpun. 1 detik pun yang sudah berlalu tidak dapat kita bisa ulang, tidak dapat kita putar kembali pada 1 detik sebelumnya. Ya kan? Nah, bagaimana kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin? Kenapa kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin? Karena itu tadi, waktu yang telah kita jalani, yang kita jalankan per jam, per menit, per detik, per hari, per bulan, per tahun, itu tidak dapat kita ulang kembali. Jika kita melakukan kesalahan, kita hanya bisa ya menjadikan itu sebuah kenangan atau pelajaran dan pengalaman. Tidak bisa kita memperbaiki kita yang di masa lalu, tapi perbaiki kita yang di masa depan. Bagaimana agar kita tidak menyesal di masa depan? Tentunya dengan mempergunakan waktu sebaik mungkin pada saat ini atau sekarang yang sedang kita jalani, seperti itu. Mungkin di saat pandemi seperti ini banyak di antara kita yang mengalami kejenuhan, bosan, yang seperti kakak bahas di awal. Pasti kalian tidak sedikit dari kalian yang merasakan bosan di rumah karena kita tidak bisa demi kemaslahatan bersama, demi kesehatan bersama, kita tidak bisa keluar jalan-jalan ataupun silaturahmi dengan teman sebaya, dengan teman sekelas, jalan-jalan ke tempat rekreasi. Tidak bisa karena pandemi COVID saat ini. Bagaimana kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin hanya dengan di rumah saja? Sebetulnya banyak. Kunci pertamanya, kalau jika kita ingin melakukan kegiatan yang bermanfaat, tentunya kegiatan tersebut harus bernilai positif. Betul, harus bernilai positif. Kalian pasti sudah mengerti kan? Ya, jika kegiatan itu positif, ya tentunya akan berdampak positif bagi kehidupan kalian. Namun begitu pula sebaliknya, jika kegiatan yang kalian lakukan itu negatif, ya mungkin ya dapat berdampak pada kehidupan kalian juga. Dampaknya adalah dampak negatif tentunya. Sampai sini paham? Apakah ada yang ingin adik-adik tanyakan? Bagaimana sih cara kita memanfaatkan itu sebaik mungkin sedangkan hanya di rumah saja? Apakah
mungkin? Apakah bisa kita mengasah kemampuan? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut pasti pernah adik-adik rasakan. Pertama, kegiatannya positif. Kedua, kalian harus berpikir positif juga. Jangan terpuruk dalam keadaan. Walaupun situasi pandemi COVID seperti ini susah untuk berkembang, mungkin susah untuk mengeksplor apa yang ingin kalian ketahui, namun tidak menutup kemungkinan fasilitas-fasilitas di rumah yang dapat mendukung kita, mendukung kemampuan kita untuk lebih berkembang kembali. Kakak mempunyai beberapa tips atau cara mengisi waktu luang kegiatan agar waktu yang kita gunakan bermanfaat. Yang pertama, yaitu lakukan hobi yang paling kalian sukai. Hobi yang paling kalian sukai. Jangan memaksakan melakukan hobi, mengikuti teman, hanya mengikuti teman, sedangkan kalian tidak menyukai hal tersebut. Jangan memaksakan. Lakukan hobi yang adik-adik sukai saja. Tentunya hobinya hobi yang positif ya, hobi yang baik ya, jangan hobi-hobi yang mengarah kepada hal-hal yang negatif. Apa sih contohnya? Yang menggambar, menulis, memasak, berkebun, banyak. Adik-adik pasti punya hobi masing-masing. Nah, bisa kalian kembangkan, bisa kalian lakukan selama masa pandemi COVID-19 ini. Jika adik-adik bingung, masih bingung, hobi apa yang akan saya lakukan? Jika adik-adik masih bingung, apa itu hobi? Jangan terlalu terpaku pada hobi. Mungkin gini, kalian melakukan apa yang kalian suka. Hal positif apa yang adik-adik sukai. Seperti itu. Yang kedua, kegiatan apa yang dapat kita lakukan? Yaitu membangun suasana baru di rumah. Adik-adik pasti pernah merasakan, bosan kamar gini-gini aja nih, dapur kok gini-gini aja, suasananya aku pengen suasana, saya pengen suasana yang baru nih. Nah, bisa, adik-adik sekarang bisa. Bagaimana merubahnya? Bisa dengan merubah konsep kamar adik-adik di rumah, ataupun bisa dengan merubah suasana lemari, dipindahkan, atau kalau terlalu berat, isi lemarinya dirapikan, diganti, dihias. Nah, itu akan menambahkan, mengubah suasana baru di rumah adik-adik. Hal ini tentunya dapat membuat terdapat kepuasan tersendiri dalam diri adik-adik sekalian. Yang ketiga, tentunya dengan banyak waktu luang di rumah, akan semakin banyak pula waktu dengan keluarga. Kalian adik-adik manfaatkan untuk membangun kekompakan bersama keluarga. Sering melakukan quality time, sering melakukan waktu bersama keluarga. Dari hal-hal kecil juga bisa. Misal, jika ingin makan siang di rumah ya, di dalam rumah, makan bersama-sama, olahraga bersama-sama, melakukan hobi pun bisa melakukan dengan keluarga agar semakin kompak dan semakin erat hubungan antar anggota keluarga adik-adik sekalian. Yang keempat adalah mengembangkan produktivitas, misalnya melalui gadget. Pada masa pandemi COVID-19 ini tentunya gadget kita menjadi, banyak di antara kita yang menjadikan gadget sebagai barang utama dan wajib dipegang tiap waktu. Namun tidak baik juga sebetulnya jika tiap waktu kita memegang gadget. Bagaimana kita dapat mengaturnya dengan baik? Salah satunya
agar gadget kita tidak sia-sia, gadget kita tidak mempengaruhi kita, manfaatkan dengan hal-hal yang positif tentunya. Misalnya membuat konten atau konten kreator yang sudah banyak saat ini tentang animasi ataupun tentang belajar melalui animasi. Nah, di sana kalian bisa belajar lebih mengasah kreativitas kalian, bisa menambah pengetahuan, menambah skill, menambah keterampilan tentunya. Dan akhirnya bisa bermanfaat bagi banyak orang yang menginspirasi. Lagi-lagi kontennya pun tentunya harus diperhatikan dengan baik, yang baik-baik, yang positif. Terus selanjutnya adalah berolahraga yang tadi sudah kakak sebutkan. Olahraga pada saat pandemi COVID-19 ini tentunya menjadi unsur yang penting karena mendukung selain meminum vitamin, juga olahraga mendukung kesehatan badan kita, mendukung daya imun, daya tahan tubuh kita. Olahraga yang adik-adik bisa lakukan tentunya yang sederhana-sederhana saja yang bisa dilakukan di dalam rumah ataupun di halaman rumah. Bagaimana caranya? Tidak usah yang berat-berat, lari kecil misalnya, atau senam yang ringan-ringan saja. Jangan memaksakan lagi hanya ikut teman-teman. Oh, teman saya melakukan fitness, teman saya melakukan yoga di rumahnya. Tapi jika kalian atau adik-adik sekalian tidak mampu dan tidak menyukainya, tidak usah dipaksakan. Cari olahraga yang sesuai dengan fashion atau gaya adik-adik semua. Dan yang terakhir, kegiatan yang bisa mengisi waktu luang saat pandemi seperti ini yaitu mengasah kemampuan baru, mencari kemampuan baru. Kemampuan baru seperti apa? Contoh yang paling banyak terjadi pada saat ini sedang terjadi banyaknya demam Korea, demam drama Korea. Mungkin yang tadinya sebelum pandemi banyak adik-adik yang tidak menyukai sama sekali Korea, di saat pandemi seperti ini akhirnya menyukai drama-drama Korea atau yang berhubungan dengan Korea. Bagaimana kita memanfaatkan kesukaan kita yang baru, hal yang baru ini? Adik-adik bisa memanfaatkan dengan cara mempelajari bahasa Korea. Banyak sekali channel-channel YouTube ataupun di Instagram, website yang mengajarkan bagaimana cara menguasai atau mempelajari bahasa Korea secara sederhana terlebih dahulu ya, untuk orang awam atau orang-orang yang baru mempelajari seperti kita. Berguna atau tidak berguna tentunya. Adik-adik sekalian jadi menambah kemampuan bahasa asing. Yang tadinya hanya menguasai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang mungkin ada, jadi menjadi tambah bahasa Korea. Ilmu yang baik pasti akan bermanfaat. Seperti itu. Tapi balik lagi, kegiatan-kegiatan yang sudah kakak jelaskan tentunya harus diatur sebaik mungkin. Mengapa? Jika kegiatannya tidak diatur sebaik mungkin, kemungkinan besar justru kegiatan tersebut tidak efektif karena saling tumpang tindih. Apa yang harus kita lakukan? Salah satunya yaitu membuat to-do list. To-do list itu apa yang ingin kita lakukan pada hari itu.
apa saja sih kegiatan yang harus kita lakukan pada hari itu. Mengapa perlu? Agar kegiatan kita pada hari itu efektif dan berjalan dengan lancar. Seperti itu. To-do list yang kita buat tentunya harus kita rancang dan kita rencanakan dengan baik. Mengapa demikian? Agar memberikan manfaat yang efektif bagi kehidupan kita. Bagaimana ketentuannya? Pertama, kalian membuat sesuai dengan selera adik-adik semua. Misal kalian ingin membuat to-do list dengan menggunakan hiasan-hiasan bunga atau hiasan kartun animasi, boleh, agar kalian lebih tertarik dan lebih semangat dalam membaca to-do list kalian. Apa yang harus dilakukan setelah itu? Setelah itu adik-adik pertimbangkan kembali, pilah kembali tugas apa yang harus, tugas pokok apa yang harus didahulukan, tugas pokok apa yang harus segera dilakukan oleh adik-adik sekalian. Tugas pokoknya seperti apa? Kewajiban adik-adik. Contohnya, mengerjakan tugas sekolah. Itu tentunya yang sangat penting. Jika adik-adik merasa terbebani dengan tugas sekolah yang banyak, adik-adik bisa membaginya agar tidak terasa berat. Misal matematika deadline-nya hari Minggu, sekarang hari Senin deadline-nya hari Minggu. Ada IPA deadline-nya hari Selasa, ada PKN deadline-nya hari Rabu. Bagaimana membaginya? Jangan dikerjakan pada satu hari saja, kerjakan di beberapa hari, dicicil. Apakah boleh seperti itu? Boleh, sangat boleh, karena agar mengurangi beban atau yang menurut kalian membebani, tugasnya membebani pikiran adik-adik semua. Mana yang harus didahulukan? Ya tentunya yang deadline-nya yang dekat. Misal tadi matematika hari Minggu masih jauh, PKN hari Rabu, terus bahasa Indonesia hari Selasa. Berarti yang didahulukan bahasa Indonesia dulu. Bahasa Indonesia dulu yang pertama dikerjakan. Setelah itu, jika memang adik-adik mampu, kerjakan matematika dan PKN. Tapi jika merasa terbebani dan lelah, dikerjakan di esok hari. Seperti itu, sesuai dengan deadline yang urutan deadline yang paling dekat. Seperti itu. Jika tugas sekolah sudah direncanakan dan dirancang di to-do list, lalu dirancanglah kewajiban adik-adik di rumah terlebih dahulu. Contoh, pagi-pagi adik-adik semua tentunya harus melakukan sholat, yang bagian mengerjakan mandi, makan. Kewajiban lainnya apa? Membereskan rumah, membantu ayah atau ibu, membantu kakak atau adik. Jika memang kalian memiliki tugas, memiliki bagian tugas di rumah membersihkan rumah, maka setelah itu masukkan list tugas kewajiban kalian membersihkan rumah. Kegiatan kewajiban terlebih dahulu, tugas-tugas yang pokok terlebih dahulu yang kalian, yang adik-adik semua kerjakan. Setelah semuanya selesai, kewajiban telah dilakukan, adik-adik bisa menyelipkan atau mengisi selingan waktu yang kosong tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang sudah kakak jelaskan di awal tadi. Yang pertama tadi, hobi, bisa kalian tulis. Contoh hobi kalian itu menggambar. Jam 9 pagi sampai jam 12
hobi time gitu. Kamu bisa namanya hobi time atau enggak waktunya menyalurkan hobi. Bikin kata-kata, buat kata-kata yang membuat kalian menarik, membuat hobi. Atau bisa juga jika lebih menantang lagi, adik-adik bisa menambahkan target. Misal, hari ini saya akan membuat gambar 2 gambar, besok 3 gambar, seperti itu. Jadi ada tanggung jawab tersendiri dan memiliki tantangan tersendiri, sehingga pada hari itu adik-adik semua menghasilkan tidak hanya tiduran, makan, atau setelah itu sudah main gadget lah. Tidak hanya itu saja. Jadi waktunya tidak terbuang sia-sia. Jika sudah, boleh di bawahnya adik-adik tambahkan waktu olahraga. Urutannya sesuai dengan yang adik-adik inginkan. Tidak harus mengikuti seperti contoh saat ini, tidak harus ya. Jadi diatur sebaik mungkin, semenarik mungkin agar adik-adik semua dapat menjalankannya dengan perasaan yang senang dan tidak terbebani. Seperti itu. Nah, namun merencanakannya tentunya karena akan dilakukan esok hari. Misal dilakukan hari ini, hari Senin, kalian adik-adik sekalian membuatnya dari hari Minggu malam. Jangan dikerjakannya hari itu juga. Mengapa demikian? Agar lebih efektif, agar lebih persiapannya lebih matang. To-do list ini juga akan membantu kalian lebih disiplin dalam waktu. Tugas-tugas terselesaikan dengan baik sesuai dengan deadline, dan waktu kalian yang biasanya hanya bohong atau main gadget saja bisa diisi dengan waktu-waktu yang lebih menarik dan lebih bermanfaat. Tentunya yang dapat menghasilkan keterampilan atau kemampuan pada diri adik-adik masing-masing. Seperti itu. Baik, apakah sampai sini ada pertanyaan? Mungkin dari tadi pusing mendengar kakak, atau sudah paham, atau ada yang ingin ditanyakan? Ada yang kurang paham, ada yang bahasa kakak yang tidak dimengerti? Baik, jika sudah, kakak akan mengumpulkan kembali, mengulas kembali tadi. Jadi ada berapa cara untuk langkah apa? Langkah apa yang paling pertama kita lakukan dalam membuat mengisi waktu luang? Ya, membuat to-do list, merencanakan to-do list, membuat agenda harian adik-adik semua di rumah. Kemudian kalian rencanakan, kalian pilah kegiatan apa saja yang akan adik-adik sekalian kerjakan. Setelah merancang kegiatan dipilah-pilah, kegiatannya apa aja jika bingung, seperti yang kakak sebutkan tadi. Hobi yang kalian sukai, kegiatan bersama keluarga, olahraga bersama, melakukan kegiatan olahraga, melakukan kegiatan yang dapat menunjang kemampuan baru adik-adik sekalian, meningkatkan produktivitas dengan melalui memanfaatkan fasilitas yang ada di rumah, salah satunya yaitu gadget. Seperti itu. Kakak harap adik-adik semua dapat menerapkan tips atau cara-cara yang sudah disebutkan tadi di kehidupan kalian. Agar kakak harap cara tersebut dapat membantu adik-adik dalam menghadapi persoalan atau permasalahan yang dirasakan adik-adik saat ini. Salah satunya yaitu permasalahan kebosanan atau kejenuhan di masa pandemi COVID-19. Seperti itu. Baik, mungkin merasa sampai di
di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita bahas pada kesempatan kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan berguna. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas antusiasnya. Mohon maaf bila kakak terdapat perkataan yang salah atau tidak menyenangkan hati. Namun sebelum kakak akhiri, lebih baik kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Kakak pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.